rica ketum berjahe. Dia lebih suka doktrin pembodohan. Itu yang dikatakan Al-Quran. Wa iyarau kulla ayatil la yu'minu biha. Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Kenapa Allah memalingkan kepada mereka? Karena mereka melihat, mereka memalingkan mata mereka. Wa iyarau sabilal rusydi la yattakhizu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak menempuhnya. Mereka tidak mau menempuhnya. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhizuhu sabila. Tapi kalau mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka baca siang dan malam. Disuruh waspada, malah rangkulan kan? Malah cipokan, malah disembah. Kan aneh. Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Allah tidak menyesatkan. Mereka sendiri yang memilih. Ketika melihat jalan terang, mereka melihat kekuasaan Allah, mereka tidak mau beriman. Ketika mereka melihat jalan yang benar, jalan yang lurus, mereka tidak mau beriman. Mereka lebih memilih jalan sesat. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, kata Allah. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Dan mereka selalu lengah terhadapnya. Nabi Musa datang mengajarkan A, mereka pilih B. Yesus datang mengajarkan A, mereka pilih K. Nabi Muhammad datang mengajarkan A, mereka pilih Z. Itu disebabkan karena apa? Karena mereka sombong. Jadi kalau ada tuduhan Allah menyesatkan, tunggu dulu. Allah memberikan jalan sesat itu ada. Allah memberikan jalan terang itu ada. Wa qulil haqqu min rabbikum. Silakan ente pilih, ente kan punya otak. Anda kan punya kuping, punya mata, punya hati, punya kepala, punya akal. Yang Allah katakan yang benar itu hak, yang salah itu batil. Yesus sudah menjelaskan, jalan lurus itu begini, hidup kekal itu begini. Ada mereka kemudian memilih? Enggak. Coba, saya kasih dua uraian sederhana. Yesus berkata tentang apa hidup kekal itu? Satu, hidup kekal itu mengenal Tuhan yang mengutus Yesus, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Sudah jelas loh itu, udah jelas pun itu jelas sekalipun. Tapi apakah mereka mau percaya, mau menerima kalau Yesus itu hanya sebatas utusan? Tidak mau, nggak mau. Tidak sempurna besarnya biji sakar mereka kalau tidak melantik yang rasul itu menjadi sembahan mereka. Waduh. Enggak sempurna cantiknya pernak-pernik kulub mereka kalau dia tidak menjadikan Yesus itu sebagai sembahan mereka. Enggak cakep. Merasa biji pelernya cuma satu doang kalau mendudukkan dia yang rasul sebagai rasul doang. Harus jadi Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Mereka sombong. Sa'asrifu an ayati alladina la yatakabbaru, kata Allah. Yatakabbarun fil ardi bighairi haqqa. Mereka selalu menyombongkan diri terhadapku, terhadap tanda-tanda kekuasaanku, terhadap nabiku, terhadap rasulku, terhadap kitab suciku, tanpa alasan yang benar. Mari kita buktikan. Siapa yang membenarkan ibadah minggu? Nabi mana yang membenarkan? Tak ada. Siapa yang membenarkan kemudian menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada? Enggak ada. Siapa yang membenarkan kemudian makan babi? Enggak ada. Tak ada semua itu. Tanpa alasan yang benar. Bighairil haqqa. Wa iyarau kulla ayatil la yu'minu biha. Apabila mereka melihat tanda-tanda kekuasaanku, mereka tidak mau beriman. Kata Yesus, Yohanes 5:36, semua mukjizat itu bersaksi. Yang aku lakukan itu bersaksi. Membangkitkan orang mati itu bersaksi. Membuat orang lumpuh, orang buta sembuh itu bersaksi.
Aku berjalan di atas air, itu bersaksi. Apalagi membuat air menjadi anggur, itu bersaksi. Semua yang aku lakukan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda, semuanya itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Mereka melihat kebenaran, mereka melihat tanda-tanda kekuasaanku, tapi mereka tidak beriman. Ini yang dimaksud Al-Quran. Zalika bi'annahum kazzabu bi'ayatina. Mereka itu terjadi seperti itu karena kenapa? Mereka acap kali mendustakan ayat-ayatku. Selanjutnya, kenapa Allah menetapkan mereka kemudian itu sesat? Orang-orang yang memang sesat karena mereka menyembah selain daripada Allah. Al-Quranul Karim surah Al-Furqan ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir yang ditetapkan sesat, yang memilih jalan sesat, adalah penolong iblis untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi Allah tidak ada pernah menetapkan, kamu lahir di dunia, sudah kutetapkan menjadi penyesat. Berbeda di dalam kitab Mazmur 50-an, 52. Di situ diterangkan, Tuhan menetapkan manusia menjadi penyesat dari sejak dalam kandungan ibunya. Wah, ini bahaya ini. Dia jadi penyesat dari sejak dalam kandungan ibu. Gimana ceritanya? Bahaya itu. Kalau dari sejak dalam kandungan ibunya penyesat sudah ditentukan. Dan itu tertuang di dalam kitab mereka. Kalau kita lihat saudara-saudara, 1 Raja-Raja 22-23, ini dari perspektif Bible ya. Kalau ada tuduhan bahwa Allah itu penyesat. Tapi saya selesaikan dulu dari Al-Qurannya dulu. Kata Allah, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan aku isi neraka dari golongan yang banyak, yaitu dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Sebab mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tandaku, ayat-ayatku, kekuasaan-kekuasaanku yang kuberikan, yang kuwahyukan, yang kuturunkan, yang kuberkati, yang kuberikan kepada para utusanku. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka memiliki kemudian mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Walahum azan la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayatku. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak, mereka seperti hewan ternak, mereka seperti binatang ternak, mereka seperti monyet, kata Allah. Mereka seperti kerah, kata Allah. Mereka seperti babi, kata Allah. Kata Allah seperti itu. Ulaika kal an'am bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada itu. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti monyet, bahkan lebih monyet dari monyet, kata Allah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi Allah tidak menyesatkan sebelum memberikan petunjuk. Allah tidak menyesatkan sebelum Allah memberikan kemudian jalan lurus. Allah tidak menyesatkan manusia. Bahkan betapa indahnya Islam itu. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, yang kemudian dipelintir oleh Edis sang pelawak. Si gila itu, orang gila, orang gak waras itu. Apa kata baginda Rasulullah? Sekiranya kamu tidak melakukan dosa, maka aku Allah akan menghapuskan kalian, akan melenyapkan kalian
dan menggantikan kalian dengan umat yang lain. Apa maksudnya itu? Bukan kita disuruh berdosa, enggak. Bukan. Tetapi Allah cinta kepada siapapun yang gemar bertaubat atas dosa-dosanya. Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau manusia tidak berbuat dosa, lalu Allah apa fungsinya Maha Pengampunnya itu? Allah cinta kepada hambanya yang berdosa, lalu kemudian bertobat. Jadi kalau manusia tidak berdosa, makhluk manusia tidak ada potensi berdosa, maka sia-sia kemaha pengampunan Allah. Allah itu Maha Penerima taubat. Maka Allah cinta kepada orang yang jatuh, terpengaruh setan, lalu balik arah, bertobat, menyembah kembali, bertobat menuju kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti monyet, bahkan lebih sesat dari monyet. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, mereka inilah yang memilih jalan sesat. Mereka ini yang memilih jalan sesat. Bukan Allah yang menyesatkan. Mereka yang memilih kemudian jalan sesat. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Mereka kemudian yang menentang Allah, mereka yang menentang Rasul, maka mereka mendapatkan kehinaan. Itulah orang yang sesat. Jadi jelas itu. Jelas bahwasanya Allah tidak menyesatkan sebelum Allah kemudian memberi petunjuk. Makanya Allah peringatkan, inna syayatin lakum adu fattakhizu aduwah innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh iblis itu musuh bagimu wahai manusia, maka perlakukanlah ia sebagaimana musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya saja agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Iblis itu musuh, tapi ada yang mengasihi musuh, maka artinya dia memilih jalan yang suat-suat. Tidak selesai permasalahan itu. Ini karena mereka minim ilmu, nggak paham Quran, hanya terjemah seenak perut. Emang dipikir surat kabar kayak dari barat itu. Nah sekarang mari kita lihat dalam perspektif Bible. Ini anak-anak saya khususnya ya, bukan kepada saudara-saudara saya yang sudah mumpuni ilmunya, bukan. Ini untuk anak-anak saya, adik-adik saya para apologet Islam yang senantiasa berhubungan atau bertemu atau berjumpa atau berdiskusi atau berdebat dengan penyembah makhluk kuburan. Dengarkan baik-baik. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Allah mengutus iblis kepada nabi-nabi. Catat. Allah Tuhan mengutus iblis kepada nabi-nabi. Itu dulu. Yang kedua, Kolose 1:16 nomor 17. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Yesaya 45, Tuhan menciptakan iblis atau kejahatan. Catat. Kolose 1:16-17, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Iblis itu segala sesuatu enggak? Sesuatu enggak? Sesuatu. Kejahatan itu sesuatu enggak? Sesuatu. Tadi 1 Raja-Raja berapa Bang Zuma? 1 Raja-Raja 22-23. Sukron. Tuhan mengutus iblis kepada nabi-nabi. Jadi Tuhan itu menyimpan roh kebohongan di mulut para nabinya. Tuhan kalau dalam Al-Quran tidak pernah mengutus nabi dengan roh jahat, roh dusta di mulut mereka, nggak ada. Tapi di situ, di 1 Raja-Raja 22 nomor 23 itu jelas bahwa Tuhan mengutus Tuhan mengutus roh dusta ke dalam semua nabi, mulut nabi. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh bohong, roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Tuhan menetapkan
Tuhan menetapkan untuk melimpahkan malapetaka. Tuhan menetapkan untuk menimpahkan malapetaka. Sekali lagi. Tuhan menetapkan untuk menimpakan malapetaka. Sekali lagi, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Masih bisa mengalahkan tuduhan terhadap Allah penyesat data itu? Halilintar. Oke, jadi kita lanjut. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Ini adik-adik pasti sudah sering baca. Nabi atau roh jahat pada diri nabi-nabi. Ya, sebab nabi-nabi palsu yaitu roh jahat akan datang. Itu yang pertama. Artinya ketika diterangkan di dalam 1 Raja-Raja 22:23, Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi. Ya, kalau ada datang penyesat itu karena apa? Karena Tuhan telah menaruh apa? Tuhan telah menaruh roh dusta. 1 Samuel 18 nomor 10. Ada nggak yang bisa baca? Boleh Pak. Ya, silakan. 1 Samuel 18:10. Dicatat, yang di YouTube dicatat, yang di TikTok dicatat, supaya jangan lagi mau dikibulin. Jangan kalian imannya mau dikikis sama penjahat, sama penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jangan. Bukan, tidak layak mereka. Mereka adalah pasukan iblis yang memang sengaja untuk menipiskan iman kita. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia Roh jahat dari Tuhan, dari Theos. Jadi yang mengutus roh jahat Theos. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku pemilik kepunyaan. Iya saudara, tunggu sebentar. Iya saudara, Iya, dari mana? Oh, dari Kristen. Yang di raja-raja itu arlonya merujuk kepada siapa, Bang? Di situ tidak ada hubungannya dengan Tuhan kami. Karena di situ cuman pekerjaan penerjemah Bible memasukkan Tuhan kami di situ. Tak ada kata Allah dalam Bible itu, cuman dimasukkan, disisipkan. Jadi kalau berbicara itu Tuhannya siapa? Ya, kalau perjanjian lama itu berarti merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya yang ada di tengah-tengah kita ini cuman terjemahan. Aslinya gimana bunyinya? Gelap, kita nggak tahu. Mana tahu ini hanya tuduhan dari pengarang Bible. Kenapa saya bawa itu? Karena orang Kristen yang membawa tuduhan kalau Allah Subhanahu wa taala itu penyesat. Saya baca Matius 17:8. Celaka bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Tuh. Matius 17:8. Celaka bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Namun celaka bagi orang-orang yang melakukannya. Celaka memang harus ada. Siapa yang mengadakan? Tanya kepada Matius. Kemudian terakhir 2 Tesalonika 2:11. Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga manusia percaya kepada dusta. Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga manusia percaya kepada dusta. Jadi kalau di Islam itu tak ada. Al-Quran hanya menyatakan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Nah, pertanyaannya, wahai Allah, Tuhan Rabbus samawati wal ardh, siapa yang engkau kehendaki sesat? Apa kata Allah? Yang aku kehendaki sesat adalah orang yang menentangku, orang yang menentang Rasulku. Innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama
kubita ladina min qablihim. Yang aku tetapkan sesat adalah mereka yang memusuhiku, yang memusuhi utusan-utusanku. Itu yang aku tetapkan sebagai sesat. Jadi ibarat kesesatan itu adalah sebuah kampung, desa, dan kemudian kebenaran itu juga adalah satu desa. Siapa yang sesat pasti masuk ke desa yang sesat. Siapa yang beriman pasti masuk ke dalam desa yang beriman. Tuhan sudah menetapkan itu. Tidak mungkin orang sesat masuk di sebuah perkampungan beriman. Orang beriman masuk di perkampungan sesat. Tidak mungkin. Jadi Tuhan mengatakan, aku telah sesatkan siapa yang sesat, aku tetapkan siapa yang beriman. Yang beriman itu yang tidak memusuhi pencipta. Nah, kalau saudara Kristen ini kan memusuhi pencipta langit dan bumi. Musuh kali, benci kali dengan pencipta langit dan bumi. Apa buktinya? Sudah jelas-jelas Tuhan itu satu, nggak puas. Ditambahin 2. Sudah jelas-jelas Tuhan itu mengatakan maha tinggi. Nggak mau dia, harus turun rendah, menjadi terkutuk di atas salib. Udah jelas-jelas Tuhan itu punya hukum. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Yesus hukum-hukum itu. Nggak puas, harus dirubah dan harus sesuai dengan kehendak mereka. Sabat sudah ditetapkan, dirubahnya Minggu. Sunat kulub sudah ditetapkan, dirubahnya lagi menjadi pelihara kulub. Sudah jelas-jelas itu. Satu Tuhan. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Ini ditambah lagi jadi 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Alamak. Nah ini membenci Tuhan. Membenci Tuhan. Sangat benci pencipta langit dan bumi. Sehingga mereka harus sujud hormat kepada Paulus yang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang datang keluar dari kubur. Pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh saudara-saudara Kristen adalah ketika Paulus membuat cerita di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia 3 nomor 13. Saya mohon ada Kristen yang mampu menjawab ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kata Paulus, dengan jalan menjadi kutuk. Kristus memilih jalan dengan menjadi kutuk. Yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus memilih jalan kutuk itu siapa? Bukankah pencipta langit dan bumi itu maha pengampun? Dan bukankah menurut kalian Yesus itu berkuasa mengampuni dosa? Kalau Yesus berkuasa mengampuni dosa, lalu kenapa Paulus memfitnah dia? Dia memilih mati dengan jalan kutuk karena dosa Kristen. Bukankah dia maha mengampuni dosa, berkuasa mengampuni dosa? Kan dia tinggal mengatakan, wahai seluruh makhluk cupu, dosamu telah ku tebus, dosamu telah ku ampuni. Udah selesai. Selesai perkara kan? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam 2 Tawarik, dijelaskan kemudian 2 Tawarik 7 nomor 14, apa kata Tuhan ya orang Yahudi? Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka juga dari surga. Kenapa harus turun jadi bayi ya? Kenapa dia harus mati di atas pohon? Kenapa dia harus melibatkan orang-orang yang seharusnya tidak usah berdosa, dia berdosa karena dia membunuhnya. Yang seharusnya tidak berdosa jadi berdosa karena harus membuat siasat, harus membuat siasat palsu, kesaksian palsu, harus kerasukan setan, harus berkhianat dulu, harus makan suap dulu. Kenapa harus kayak gitu? Sandiwaranya jelek. Film kartun pun kalah dengan cerita itu. Kalah film kartun. Kalau dia berkuasa mengampuni dosa, tinggal mengatakan seluruh dosa-dosa anak keturunan Adam sudah kuhapuskan. Selesai. 2 Tawarik 7:14. Dan hambaku, umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku mendengarkan doa-doa mereka dari surga, dan aku mengampuni dosa mereka dari surga. Loh, bisanya Tuhan mengampuni dosa dari langit,
Kenapa dia harus turun? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar anakku, sebab besar kau akan jadi tumbal. Kenapa harus kayak gitu kali? Kenapa? Lagian orang Yahudi menebus dosa tak ada yang menyalip domba. Tak ada yang menyalip sapi. Tak ada yang menyalip kambing. Lantas mereka menjadikan kambing dan domba itu sebagai juru selamat. Tak ada. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi, kulit dan dagingnya, bakar di luar kemah. Itulah ketiga penebus dosamu. Terus kenapa mereka tidak menjadikan simbol tai sapi menjadi Tuhan mereka? Kenapa mereka tidak menggantungkan tai sapi sebagai simbol penebusan dosa di leher mereka? Kenapa di bait suci mereka tidak ada gambar sapi? Padahal dosa mereka ditebus dengan mereka membakar sapi. 1 ekor sapi dalam 3 pribadi. Daging, kulit, dan ee-nya. Kenapa? Karena Yahudi, Yudaism bukan agama paganisme. Mereka bukan penyembah dewa Molok. Kapan saudara bisa sadar? Kenapa ini saya harus uraikan? Sabar. 30 detik, saya harus ibadah dulu. Kenapa ini saya harus uraikan? Tadi di awal ada yang menuduh Allah Subhanahu wa taala penyesat. Maka saya urai. Kedua, kenapa ini harus saya urai? Karena agama Wah, Allah. Allahu Akbar. Kenapa, Kenapa Bang semua Zuma, kena? Masya Allah. Kawan-kawan 1500 mata memandang, tolong di tap-tap layar dan jangan lupa di follow-follow akun narasumber yang ada di atas. Juga akun saya, akun Bunda Rahma, akun Sal, akun Bang Dewa. Itu ada di samping itu ada Love Orange juga, jangan lupa. Bang Zuma kena guys. Nah tuh Bang Kencangkan Zuma. tap-tapnya, saudara, kencangkan Dikencangkan tap-tap tap-tapnya. layarnya. Tadi saya sudah rungkat, Bunda. Kuat. Tadi saya sudah ketombak di akun saya yang besar. Ini akun saya masih kecil. Bukan anti rungkat. Yang ini sudah pakai, cuman masih kena juga. Oh ya, berarti Kadang bocor Bunda anti rungkat. Sebenarnya aku mau nanya ke Bang Sunda tadi ini. Ya tunggu Bang ya. Di Tuhannya orang Israel sama nggak dengan Tuhannya orang Islam gitu aja. Sebenarnya aku mau tanya itu. kalau gambarannya Tuhannya Israel itu yang maha tinggi, maha kuasa, tidak serupa dengan apapun, ya seperti yang kita baca di Perjanjian Lama, ya itulah. Dalam Al-Quran kami Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha tinggi, maha suci dan maha tinggi. Ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Iya. Itu kalau gambarannya begitu yang kita baca di Perjanjian Lama kan begitu pemaparan data-data di Perjanjian Lama. Iya, artinya Tuhannya itu tidak serupa dengan apapun. Tuhannya itu maha kuasa, maha besar. Mana Tuhannya orang Israel itu ya tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya bukan manusia. Kita baca seperti itu. Berarti ya sama dengan Tuhannya orang Islam. kalau gitu. Tapi kalau kita lari ke Tuhannya orang Kristen, enggak sama sekali, Bang. Iya, Enggak sama sekali masuk di situ Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen ya gambarannya lebih kepada pagan. Silakan, Bang. Kalau misalnya sama Bang, Mbak, Bunda, kalau misalnya sama Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya orang orang Islam itu sama, berarti pengajaran yang ada di Taurat itu sebenarnya pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan yang mbaknya juga seperti itu. Taurat mana Nabi dulu nih? Musa diberi pewahyuan Torah. Nabi Musa diberi perwahyuan Torah. Syariat tentang hukum-hukum Torah datang kepada kaumnya itu Bani Israel. Kalau kami, syariat kami diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu lanjut, saudara. Oke, Assalamualaikum, Bang Zuma. sorry. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibadah dulu 10 menit. Silakan dilanjut. Saudara Sunset tolong di sini aja dulu Bang ya. Saya ibadah sebentar ya, nanti kita diskusi. Baik Bunda. Silahkan kawan-kawan tolong dikencangkan tap-tap layarnya ya kawan-kawan. Ini biar nggak rungkat pemalu kita. Iya Bang Sunset Makanya lanjut. aku bilang kalau Tuhannya sama. Yang jadi lucu bagi kami itu Bang. Berarti ya. Tapi begini ya teman-teman ya.
Kalau kami baca teman Kristen ya, kalau kami baca Bible Perjanjian Lama, ya kriteria atau apa penyampaian tentang Elohim atau YHWH atau apapun di sana nama Tuhannya sama dengan kriteria Tuhan kami ya, pemaparan di situ. Yang jadi membingungkan, Anda yang memakai Perjanjian Lama, tapi konsep ketuhanan kalian jauh beda dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi sana. Di dalam bilangan Tuhan itu bukan manusia, di Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah, Anda menuhankan manusia, Tuhan ini yang manusia. Nggak nyambung, padahal Anda memakai Perjanjian Lama, kitab Musa. Betul. Ya, sekalipun ya terjemahannya ya amburadul. Begitu Bang. Kami pun tidak terlalu mengklaim ya, kami pun tidak tergantung kepada apa yang diberikan kepada Israel sana, yang Torahnya Israel enggak, Torahnya Nabi Musa enggak. Kami enggak ke situ. Kami ada syariat kami itu Al-Quran. Al-Quran yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, itulah yang kami imani. Enggak ada kami sangkut pautnya. Beda dengan Kristen. Kalian terikat dengan apa yang ada di Bible kalian, yaitu Perjanjian Lama. Ya kan? Masalahnya keimanan di Perjanjian Lama tidak seperti apa yang Anda imani. Itu yang membuat kacau saudara ya. Itu harus kalian pelajari. Kenapa konsep ketuhanan Yahudi sana berbeda dengan apa yang kami imani. Mereka tidak mengimani Tuhan itu inkarnasi menjadi Tuhan jadi-jadian, jadi manusia. Enggak ada seperti itu. Kami baca Perjanjian Lama itu, kami baca. Enggak ada seperti konsep kalian itu. Itu yang harus kalian pertanyakan. Gak usah nyebrang dulu mempertanyakan bagaimana ini. Kami nggak terikat dengan keimanan Yahudi sana ya. Karena kami nggak memakai kitab mereka. Kami ada Al-Quran. Nggak ada kami terikat dengan mereka. Yang jadi masalah Anda memakai Perjanjian Lama yaitu kitab tanah. Perjanjian Lama itu tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Kemudian diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda inilah yang masuk ke Indonesia lalu dibawa oleh penjajah. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Belanda ini yang dibawa oleh penjajah masuk ke Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang seperti Anda pakai sekarang ini. Jadi tadinya itu adalah tanah kitab Torah. Terdiri dari 5 kitab Torah Musa, kemudian Devin Ketubin, sejarah dan kitab para nabi. Disebut tanah. Itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Itu yang kalian pakai. Punya Yahudi. Tapi sayang ya, konsep keimanan mereka jauh antara langit dan bumi dengan apa yang Anda imani. Nggak nyambung saudara. Begitu, silakan. Oke, kalau gitu. Jadi ini Bang 27 ini Kristen juga Bang. Disapa dulu Sal. Kristen ya, Kristen. Ya silakan dilanjut dulu. Gantian Bang 27 ya. Kita kembali ke konsep apa yang dijelaskan oleh tadi Gurunda ya Bang Zuma ya. Guru kami ya, bahwa kalau semisalnya Yesus atau Tuhan bisa mengampuni dosa, kenapa dia harus repot-repot turun ke bumi ya, menjadi Tuhan jadi-jadian, menyamar jadi manusia, kemudian dimatikan oleh ciptaannya di tiang salib. Kenapa harus begitu Bang? Kan bisa mengampuni dosa. Kenapa harus repot-repot turun ke bumi menjadi Tuhan jadi-jadian, jadi manusia? Kenapa Bang? Silakan. ya kalau gitu ya, saya sebenarnya bisa jawab tapi terlalu kepanjangan. Kalau kita berbicara soal kalau Tuhan itu bisa menghapus dosa, ngapain Yesus turun? Ya gini juga dong. Bunda, kalau Allah bisa menghapus dosa, ngapain mengutus Muhammad seperti itu? Kan simpel aja. Nabi Muhammad diutus itu untuk menyampaikan firman-firman dari Allah, menyampaikan ajaran-ajaran yang diinginkan oleh Allah, membawa syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Itu fungsinya utusan Rasul, menyampaikan firman-firman Tuhan. Nabi Muhammad kan menerima firman melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada kita, ya umat manusia. Ya kan?
Tapi tetap yang mengampuni dosa itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 43 atau 45 ya kalau nggak salah. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya 53 sendiri. itu Bun, 53. 53. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Simpel itu bagi Allah, simpel bagi kami orang Islam. Kita memohon ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Itu janji Allah. Tapi konyolnya di dalam Bibelmu Bang, berseliuran ayat-ayat pertobatan, disuruh bertobat, bertobatlah. Itu seruannya di dalam Bibelmu. Seperti yang dikutip oleh guru kami ya tadi Bang Zuma ya, bahwa Tuhan di surga akan mendengarkan pertobatanmu, doa-doamu, dan akan dikabulkan. Berpalinglah dari jalan jahatmu. Tuhan di surga akan mendengarkan doamu. Artinya ada apa ya? Ada pengampunan. Ada pengampunan. Tuhan itu Maha Pengampun tanpa harus ada darah manusia yang seperti yang kalian imani. Ya, ngapain Tuhan di Bibelmu ada tertulis data-data tentang pengampunan dosa dengan bertobat? Ngapain? Untuk apa? Karena itu bertentangan dengan iman Anda bahwa Tuhan yang harus turun ke bumi, menyamar jadi manusia, mati konyol di tiang salib, dibunuh oleh ciptaannya. Ini kan konyol keimanan seperti ini Bang, gak masuk akal. Gak bisa diterima dengan nalar manusia kita yang masih sehat ini. Bisa Bang, sementara ayat-ayat seruan untuk bertobat banyak di Bibelmu tuh. Kalau si Sunset meyakinkan Yesus itu sebagai utusan, ya bisa. Karena Tuhan tadi memberikan informasi kepada Nabi Yesus untuk memberitahukan pertobatan. Contohnya di mana? Di Matius 18. Kata Tuhan begini, menyampaikan daripada Yesus. Dan Yesus menyampaikan kepada muridnya. Murid bertanya nih, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Itu kan murid bertanya. Lalu Yesus mengatakan demikian. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, ini kepada muridnya. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, bertobat disuruh, bukan pengakuan dosa. Bukan penyakit. Siwi naiklah kau kapir siwi, kau kapir kan naiklah ayo. Jadi begitu Bang, pertanyaan besar begitu ya, bahwa di dalam Bibelmu Tuhan itu pengampun, Maha Pengampun, bisa mengampuni dosa. Sementara Yesus saja masih ada di muka bumi ya, ketika seorang perempuan itu, apa kata Yesus? Dosamu sudah diampuni. Artinya dosa bisa diampuni tanpa kematian yang seperti yang kalian imani. Dosa bisa diampuni Bang. Ya kan? Dosa bisa diampuni. Ya, tanpa kematian itu pun tai sapi, bakarlah kotoran tai sapi, kulit dan kotoran tai sapi itu di luar di luar perkemahan, dan itulah menjadi korban penghapus dosa. Tai sapi Bang. Bahkan di dalam Bible kitab orang Yahudi itu burung tekukur, tepung bisa dijadikan korban penghapus dosa. Ya betul. Memang di zaman Israel memang seperti itu. Penghapusan dosa dengan korban bakaran, ya benar. Itu benar Mbak. Nggak ada yang membantah itu Bunda. Itu benar. Terus kenapa bisa berubah jadi tumbal-tumbal manusia begitu Bang? Yang kalian imani. Mana perintahnya di situ berubah? Perintah dari Elohim berubah. Dia sendiri yang turun ke bumi mengorbankan darahnya. Aduh, ngeri kali Bang. Itu paganisme. Makanya Mbak baca Yesaya di situ kan soal pembuatan seperti itu. Apa? Sedangkan Yesus itu Di dianggap mana Yesaya di situ mengorbankan darah? Ada Bang. Enggak, maksud saya kan ada penjelasan tuh di Yesaya soal kedatangan Mesias dinubuatkan di sana. Terus Kedatangan Mesias iya. Mesias itu artinya yang diurapi. Yesus pun mengaku dia Mesias. Betul katamu, akulah dia, akulah Mesias ini. Itu memang Mesias dia. Tapi dia bukan Tuhan. Orang-orang Yahudi yang mengimani Mesias ini Bang, dia tidak menunggu Tuhan. Dia menunggu seorang utusan, seorang tokoh, seorang nabi yang bisa membebaskan bangsa Yahudi dari rongrongan penjajah Roma. Oke, Mesias bukan Tuhan Bang. Konsep Yahudi itu Mesias yang diurapi. Kores pun Mesias.
Daud pun Mesias, Salomo pun Mesias. Banyak mereka-mereka ini Mesias, tapi hanya kepada Yesus oleh si penerjemah ini menyematkan kata Kristus, melarikannya ke dalam bahasa Yunani. Sementara Kores pun bisa disebut Kristus, Kores Kristus, Salomo Kristus, Daud Kristus. Kristus itu yang diurapi atau Mesias, bahasa Yunaninya itu Kristus. Hanya kepada Yesus oleh penerjemah ini dilarikannya ke dalam bahasa Yunani, hanya kepada Yesus. Jadi Yesus Kristus. Padahal Salomo pun Kristus karena sama-sama diurapi oleh Tuhan. Itulah kalian disesatkan oleh penerjemah lain. Tapi sayang sekali Anda itu nggak nyadar, nggak mau belajar. Ya, Anda itu cuma modal imani, Bang. Begitu, Bang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan risalah pewahyuan dari Allah kepada Rasulullah. Sampaikanlah itu, Bang, kepada umatnya. Seperti Nabi Musa. Nabi Isa itu makanya dia berkata, hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Di dalam kisah para rasul, apa itu utusan? Utusan itu ialah sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Begitulah, jadi tugas utusan itu adalah penyampai firman Allah, penyambung lidah Tuhan. Makanya Musa pun kepada Bani Israel disebut Allah, karena dia yang menyambung firman-firman Tuhan. Melalui mulut Musa, firman Tuhan disampaikan kepada Firaun. Ya, izin kawan-kawan semua, ini ada akun gurunda kita, akun Bang Zuma 02. Ini akun yang kesekian kalinya karena sering ditombak ya Bunda Rahma ya. Mohon untuk bantu di follow karena gurunda kita juga sekarang hampir setiap hari juga edukasi, dan akun Bunda Rahma juga, akun para debater juga yang di atas, mohon untuk di follow ya, ada 1.300 mata memandang, dan juga terima kasih yang sudah follow. Terima kasih yang sudah menyimak. Nanti gurunda kita kembali lagi, sekarang lagi izin sholat zuhur. Dan jangan lupa akun hostnya juga di follow ya. Ini Abang 27 mungkin mau memberikan narasi juga Bang, sama Bunda Rahma bergantian dengan Bang Sunset. Boleh kok Bang, jangan di mute aja, atau mau sapa dulu. Selamat siang Abang 27, silakan. Abang 27 monitor, Anda Kristen kan? Iya, Kristen saya Bang, selamat siang. Ya silahkan ngomong baik-baik dengan Bunda Rahma ya. Bergantian nggak apa-apa, silahkan. Lanjut Bunda. Nggak mau aku ngomongin perempuan karena otaknya cuma separuh. Waduh, Anda mau dibawa atau mau diskusi? Atau menunggu guru kami? Nggak usah dikasih turun Bang J. Kita diturunin sama Bang Kupra. Kita selalu dibilang otak separuh. Oke lah. Dia tidak paham tentang itu ya. Tapi masalahnya mereka nggak punya otak. Kenapa Aduh, Bunda, saya bilang di playset kan Bunda, nanti kena lagi akun kita. Oh, ya Allah. Kenapa mereka nggak punya itu ya? Kenapa? Masa Tuhan keluar dari kelamin? Itu nggak punya otak itu saudara. Mohon maaf ya teman-teman. Selalu menuduh begitu teman-teman Kristen. Diskusi yang baik lah, by data lah kita ya. Aku tuh by data kayak gurunda ya. Kita itu nggak bisa bernarasi loh. Bahaya bernarasi tanpa dalil. Jadi teman-temanku yang baik hati ya, teman-teman Kristen. Sebentar Coba, ya silakan. Kalimatullah itu kalam Tuhan kan? Kalam Allah kan? Iya, kalimatullah itu kalam Allah. Jadi firman itu perkataan. Kalau di dalam Islam, pemahaman kami di Islam, Allah itu berkalam. Kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah. Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Nggak terpisah itu. Jadi Allah itu punya sifat berkalam, berkata-kata. Kalamullah. Dalam perjanjian lama ketika Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Itu terang adalah hasil dari kalamullah, hasil dari perkataan Allah. Jadi terang. Apakah terang itu adalah Allah? Enggak. Itu adalah hasil dari kalimat perintah dari Allah. Kalam, kalimat perintah. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Jadi, jadilah terang. Terang itu pun jadi.
Jadilah cakrawala. Cakrawala itu pun jadi. Apakah cakrawala atau terang itu adalah Tuhan? Enggak, itu adalah hasil. Makanya saudara, di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berproses firman ini. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, salam hai engkau Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu, menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Gabriel? Firman. Perkataan Tuhan disampaikan kepada Maria. Menyampaikan kepadamu apa itu? Bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah firman yang dibawa oleh malaikat Gabriel, disampaikan kepada Maria. Kalamullah disampaikan. Jadi Gabriel menyampaikan pesan dari Tuhan, dari Allah Sang Pencipta kepada Maria. Jadilah sesuai apa kata Maria, jadilah sesuai perkataanmu itu. Hamillah si Maria ini. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Telah, artinya ada proses kehamilan. Lahirlah menjadi manusia. Itulah makna dari firman. Makanya di dalam Bibelmu Bang, tidak ada tertulis firman itu Yesus, nggak ada. Firman itu ya berproses menjadi manusia. Itu kehendak Allah. Terciptalah manusia, hasil dari firman, yaitu Yesus. Seperti kita semua ini. Di dalam Bibel pun tertulis apabila Allah menciptakan dengan berfirman. Simple Bang, kalau bukan dogma doktrin. Iya, oke. Tapi kan Isa Al-Masih kan juga bersumber dari kalimatullah, seperti itu. Ya semua dari kalimat Allah. Kalam Allah, kalamullah. Kalam itu kalimat. Kehendak, kalimat perintah dari Tuhan. Jadi maka jadilah Bang. Makanya dalam Al-Quran kami, penciptaan Adam itu sama halnya dengan penciptaan Isa, Nabi Isa. Allah mudah bagi Allah. Segala sesuatunya mudah bagi Allah. Di dalam Lukas 1:35 tertulis, itu mudah bagi Allah. Karena Maria heran kan, Maria heran. Malaikat, bagaimana mungkin saya bisa mengandung, hamil? Saya tidak pernah disentuh laki-laki. Dijawab oleh malaikat tuh di Bibelmu. Itu mudah bagi Allah Maria. Tidak ada yang mustahil. Ya kan, makanya dalam Al-Quran kami, innama amruhu iza aroda syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah berkata kun, jadi, maka jadilah. Jadi Bang, Elizabeth pun Bang, tanpa sel telur karena dia mandul, hamil. Itu disampaikan oleh malaikat kepada Maria, karena Maria heran. Saya ini kan gak ada sperma. Gak ada sperma yang masuk ke dalam perut saya, ke dalam rahim saya. Kok bisa saya hamil? Apa kata malaikat? Sanakmu Elizabeth itu yang disebut mandul, istri Zakaria itu, dia pun lagi hamil. Itu disampaikan oleh malaikat supaya membuat keyakinan Maria itu tambah yakin. Maria kan ragu, loh kok saya bisa hamil ini, gak ada sel sperma yang masuk ke rahim saya. Lah Elizabeth itu hamil yang disebut mandul. Itu di dalam Bibelmu begitu data-datanya Bang. Oke Bang. Gini, mudah bagi Allah. Jadi gak ada yang mustahil tuh kalau Allah menginginkan. Iya gini Bunda. Adam aja nggak ada ayah ibu kok. Kalau Yesus kan ada ibunya. Artinya kan di sini Bunda, di Kristen kan mengimani bahwa Firman berinkarnasi menjadi manusia. Terus di mana datanya itu? Di Ya. mana datanya itu inkarnasi? Itu pagan. Nggak ada mana? 14, itu Kasih data Bang. Yohanes kan sudah Mbak bacakan Yohanes. Mana datanya inkarnasi di situ mana? Oke, Ada di situ. berubah. Oke, Tuhan kalau- yang inkarnasi. Nggak ada. Saudara. Saya kan bilang Firman bukan Tuhan, Firman yang Ya menjadi. di situ firman. Apakah di situ tertulis firman adalah Yesus? Ada. Sebentar. Atau firman itu Yesus? Sebentar. Nggak ada Mbak. begitu Bang. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Nih analoginya begini sederhananya ya. Izin sederhananya begini Bang. Saya ini masuk ke sebuah warung, ya kan? Warung kopi lah ceritanya. Saya berkata, taruhlah saya berkata berfirman. Firman itu kan perkataan. Saya berfirman kepada pelayan. Pelayan, tolong buatkan secangkir teh. Masuklah si pelayan ini ke bagian dapur. Disampaikanlah kepada dapur. Ada yang pesan tuh, tolong buatkan secangkir teh. 5 menit kemudian teh ada di depan saya. Teh itu adalah hasil dari firman saya, hasil dari perkataan saya. Apakah teh di depan saya adalah saya? Bukan.
Itu adalah hasil dari kalam saya, perkataan saya. Sudah berwujud menjadi secangkir teh. Berproses di dapur. Sama Yesus berproses di dalam kandungan Maria. Kemudian jadilah dia lahir menjadi manusia. Itu adalah hasil dari firman Tuhan. Ini Yesus yang jadi manusia. Sama dengan gelas secangkir teh itu adalah hasil dari keinginan saya, kalimat perintah saya jadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tidak. Teh itu adalah hasil dari perkataan saya, firman saya, kalimat perintah saya. Jadi teh. Itu mudah memahami apa itu firman. Firman itu perkataan dari Tuhan. Jadi perkataan dari Tuhan lah ini yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria. Iya, Perkataan oke. dari saya lah yang dibawa pelayan kepada bagian dapur. Oke, 5 berarti menit jadilah teh itu di depan saya. Sekian bulan jadilah Yesus dilahirkan, jadilah dia manusia. Itu hasil dari perkataan Tuhan, hasil dari firman Tuhan. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya itu telah menjadi secangkir teh. Itu hasil, Bang. Tidak ada tertulis firman itu Yesus, nggak ada. oke. Itu simple kalau kau tidak ikuti, kau tidak paksakan dogma doktrin Tuhan inkarnasi, karena yang kau imani nggak ada. Nggak ada Oke. data-data seperti di Bibelmu. Oke. Tapi kan kalau Kau kita cari topik yang Izin Bang Sanse, saya sapa tamu dulu. Bang Victor ini Kristen atau Muslim? Kalau Bang Tigor ini Kristen ya? Saya lihat typingannya tadi. Bang Tigor Kristen? Kristen. Bang Victor Kristen? Kristen. Ya, karena gurunda kami lagi sholat ibadah, ditunggu dulu sebentar. Sekarang ada Bunda Rahma juga, mungkin silakan udah di. selesai ya. Gurunda sudah monitor. Ini ada 3 Kristen kita. Masih banyak banget di bawah yang mau minta naik dan belum Keren. sepertinya Gurunda. Silahkan kawan-kawan dikencangkan tap-tap layarnya agar komal kita ini kuat. Biarkanlah, sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Kita juga mau tahu nih bagaimana Injil menurut Kristen itu atau Bible menurut Kristen itu. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Bang Sanse dilanjut dulu. Tunggu dulu ya Bang Victor dan Bang Jati. ya, Bang Bunda Tigor. Rahma gini. Kan ketika di Yohanes 1:14 kan firman menjadi manusia. Terus di Quran juga seperti itu, kalimatullah menjadi Isa Al-Masih. Artinya ketika keimanan Kristen meyakini firman menjadi manusia, jangan dibantah dong. Karena ada data. Iya, tapi yang bukan sama menjadi seperti- Tuhan, bukan menjadi sembahan. Kami mengimani itu hasil dari firman. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi. Perkataan Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia. Ya, Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi, seperti pun di dalam Al-Quran kami, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kok kenapa sih kalian ini nggak mudeng, nggak paham Iya, yang jadi bahwa masalah itu adalah gini. kehendak dari Tuhan. Yang jadi masalah gini Bunda kan. Nabi Adam itu, Bang, Nabi Adam itu tidak ada ayah ibu, tercipta dia. Itu pun di dalam Al-Quran kami firman Allah dalam Al-Quran kami bahwa penciptaan Nabi Adam itu, penciptaan Nabi Isa itu ibarat penciptaan Nabi Adam. Allah hanya berkata inna, jadi maka jadilah, kun fayakun. Allah menyampaikan begitu. Penciptaan Adam sama halnya dengan penciptaan Nabi Isa. Itu kehendak Allah, Bang. Kenapa sih nggak nyambung kali nih akalnya mereka ya teman-teman ya? Dia paksakan. Jadi begini ya teman-teman, mereka ini dogma doktrin mereka di kepala mereka ya. Bible yang harus mengikuti dogma mereka, doktrin mereka, Bible. Bukan mereka yang mengikuti isi Bible-nya, bukan. Jadilah kalian teman-teman ya, udah nyata data di Bible. Sudah ada data di Bible. Jangan musik rungkat, musik. Aduh. Host, mute dia host. Jadi nggak ada data di Bible Yesus itu firman. Tidak ada data di Bible Tuhan itu inkarnasi. Inkarnasi itu pagan, Bang. Coba kau lihat di Kisah Para Rasul. Ketika Paulus mengadakan mujizat-mujizat ya. Orang-orang pada waktu itu berteriak. Oh, inilah rupanya dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu pagan, dewa.
Oke, tapi Bunda sudah sepakat ya bahwa firman atau kalimatullah bisa menjadi manusia. Seperti itu. Kalimatullah itu kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah. Iya, tapi Sama saya tadi kan, Kita sudah kalimat sepakat, saya, kan? perkataan saya jadi secangkir teh. Apakah Iya. saya itu adalah teh? Tidak. Kalimat Allah, kalam Allah itu sifat yang melekat pada diri Allah. Iya, Kau tapi- pun punya sifat melekat pada dirimu, misalnya sifatmu pemarah, sifatmu periang, itu melekat. Itu Iya. sifat Allah, nggak Oke. terpisah. Tapi kita sudah Kalau sepakat kau ya. berkata, kau misalnya kau suruh istrimu, Bu, tolong buatkan aku nasi goreng, itu kalam, itu perkataanmu keluar. Iya. Kemudian 10 menit ada nasi goreng, apa nasi goreng itu adalah kau? Oke. Tapi Kan kita bukan, sepakat itu ya. adalah hasil dari keinginanmu, hasil Tapi- dari kalimat perintah yang kau lontarkan. Oke, tapi Apa kita sih kalian sepakat ya. tuh? Tapi Nggak kita bisa sepakat ya. mudeng masalah Iya. firman. Tapi kita sepakat ya bahwa firman atau kalimatullah bisa menjadi manusia ya. Ya semua itu bisa. Lah, kita semua diciptakan dari firman Tuhan, kalimat dari Allah. Apa masalahnya? Apakah Yesus itu kalimat Allah adalah ketika Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apakah ada yang menuhankan terang orang-orang Israel? Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Apakah ada yang menuhankan cakrawala? Jadi Yesus ini hasil. Tidak ada data di Bible Yesus itu firman atau Yesus itu perkataan. Perkataan itu bukan kata benda, Bang. Itu kalimat perintah. Oke, tapi kan kita sudah sepakat. Caramu itu kau bilang Yesus perkataan. Iya, oke. Kalau mbaknya nggak terima nggak apa-apa. Tapi kan kita udah sepakat kalau firman itu bisa menjadi manusia. Iya, semua tercipta. Ya sepakat ya, Semua teman-teman ya. tercipta dengan perkataan Yang Tuhan. Sepakat ya, teman-teman yang di Kun bawah. fayakun. Iya. Kalau Tapi firman adakah bisa kami menjadi- menuhankan inilah kebotolanmu teman-teman Kristen ya. Kau lari ke Al-Quran, Nabi Isa. Adakah kami menuhankan Nabi Isa? Enggak. Jadi kamu sangat hina kalau kau mau menyandingkan keimananmu dengan Nabi Isa di Al-Quran kami. Nabi Isa itu apa di dalam Al-Quran kami? Ya, dia ada seorang nabi, rasul, utusan Allah yang diberi kitab Injil, diutus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Kalian ini saudara mohon maaf penumpang gelap. Enggak jelas kalian ini. Harusnya kalian teman-teman Kristen pede, percaya diri dengan keimanan kalian itu Kristen yang sesungguhnya itu berasal dari si Paulus. Enggak ada hubungannya kalian dengan Nabi Isa, Nabi kami. Kau lari masuk ke Al-Quran kami, enggak ada jijik kami, Bang. Nabi kami itu, kami harus membela Nabi kami itu tidak mengenal konsep ketuhananmu yang pagan itu, Bang. Enggak ada. Nabi kami diutus kepada Bani Israel, bukan kepada kafir kayak kalian, kepada tengoklah kenapa Kristen besar di Vatikan sana, di Roma, Italia sana, kenapa? Karena kalian itu ya seperti pagan, Bang. Dari kalian itu ke sana. Kenapa Paulus membawa Kristen ini ke Athena, Roma sana? Enggak laku di Yahudi sana. Kan enggak berkesesuaian dengan ajaran para nabi, ajaran tauhid. Sementara kalian ajarannya itu pagan. Enggak cocok, enggak laku di Israel sana. Salib pun sana diludahi, Bang. Oke. Enggak cocok. Kalian hanya menjadikan Yesus ini kambing hitam. Tapi Tuhan kalian yang sesungguhnya adalah Mesias palsu. Kristus palsu. Bukan Yesus anak Maria. Maka kenapa kita berbicara seperti ini? Karena ajaran yang Anda imani tidak sama sekali berkesesuaian dengan Kristus anak Maria, Mesias anak Maria. Enggak sama sekali. Enggak sama. Apa yang kalian imani berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa kami atau Yesus di dalam pemahaman kalian. Itu Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Enggak ada yang berkesesuaian dengan kalian, iman kalian. Jauh beda paganisme kalian, saudara ya. Jadi jangan masuk ke Al-Quran. Kalau Anda mau menuhankan Nabi Isa atau Yesus, jangan masuk ke Al-Quran. Kami jijik, jangan. Enggak gini Mbak, Bunda ya. Kami nggak pernah menyingkronkan kitab kami dengan kitabnya Mbak. Saya cuma Terus kenapa kamu masuk ke situ? Sudah aku jelaskan bahwa di dalam Al-Quran kami Nabi Isa itu ya Nabi, Rasul, utusan Allah. Iya, tapi kan saya cuma bilang bahwa Berkali-kali gue katakan kita Nabi Isa sepakat. sama kan, sudah sepakat kan, sepakat, kalamullah. iya, sepakat.
Kita harus Apakah kalamullah itu firman adalah manusia? Enggak ada itu di dalam Bible pun tertulis bertolak dengan imanmu saudara ya. Karena kau memaksakan manusia ini yang dilahirkan oleh manusia ingin kau tuhankan. Padahal berjuta-juta kali kami sampaikan ya. Tuhan itu bukan manusia bang. Dibilangan di Bible Tuhan itu bukan manusia. Enggak usah nyebrang ke Al-Quran kami. Jelas di Al-Quran kami kalian tertolak. Iya. Kalian tertolak. Jangan masuk ke situ. Ke Bible-mu aja dulu kalian bertentangan dengan Bible. Silakan Guru Nda. Bang Handi, assalamualaikum. Maksud saya seperti ini. Ya Bang Sanset, Bunda pelan-pelan Bunda. Bang Sanset tadi nggak kebagian ini. Memang. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kalau saya perhatikan dari tadi saya mantau, teman kita ini si Sunset ini sangat memaksakan makhluk hidup yang pernah berada di dalam kandungan, dilahirkan jadi bayi, dirawat oleh ibunya, dimatiin di tiang salib, dikubur, bangkit, dipaksakan sekali dia itu adalah Tuhan. Cara memaksakannya adalah mengemis-ngemis juga ke Al-Quran. Nah, ini namanya pemaksaan. Kenapa bisa dipaksakan demikian? Kita harus maklum teman-teman. Bagaimana cara memakluminya? Karena ini memang sudah dididik. Mendarah daging dia juga mulai dari dalam perut rahim ibunya sampai dia dilahirkan, sudah mulai berjalan dibawa ke sekolah minggu, didoktrin sampai begini. Artinya apa? Saudara kita Sunset ini memang adalah manusia ya, sudah dikendalikan akalnya supaya tetap harus bertahan bahwa makhluk hidup itu yang namanya Yesus adalah Tuhan. Cara keluarnya adalah, jalan keluarnya ini, teman-teman dengarkan baik-baik. Satu, atau Anda mau tahu jalan keluarnya atau sampai sini dulu saya bicara? Bagaimana? Lanjutkanlah jalan keluarnya bagaimana, Deng. Oke. Pertama, jalan keluarnya satu adalah pintu. Kalau sudah tidak bisa lewat pintu ya lewat jendela. Itu jalan keluarnya, kira-kira Bunda Rama. Betul. Lanjut lagi. Ya. Kemarin saya Lewat mana? Kemarin saya lewat genteng Bang Handi, maka saya bisa terlepas dari itu semua. Memang berat, tapi saya akhirnya terlepas dari itu semua lewat genteng saya. Oh dulu waktu masih open kau lewat genteng. Iya, lewat genteng. Akhirnya bisa terlepas. Ya. Siapa yang mau mewakili pertanyaan saya? Sebenarnya saya mau bertanya ke Bang Suma. Ngomong apa sih dia? Gua nggak terlalu denger. Ngomong apa deh? Aku mau bertanya ke Bang Suma. Kan Bang Suma paling pro-nya di sini, atau paling hebatnya. Ada Kalau mau bertanya itu, begini saatnya. Kalau mau bertanya itu, kosongkan dulu sebagian memori dalam otakmu itu. Jangan dipenuhi dulu dengan amarah, dengan doktrin gitu. Kosongkan dulu, simpan dulu memori. Kasih space sedikit, dengerin dulu. Kasih space sedikit untuk menerima informasi. Kalau kamu belum bisa mengosongkannya, dengerin dulu. Kalau kamu belum bisa mengosongkannya, apapun pertanyaanmu dan apapun jawaban, tidak akan pernah kamu memasukkan karena tidak ada lagi space. Ibarat kata harddisk itu udah warna merah, warna merah. Diam dulu, warna merah. Nah, Jay, dulu kamu kan juga harddisknya penuh, tidak bisa menerima apapun. Bagaimana cara mengosongkannya, Jay? Bener-bener saya tidak menyebut Tuhan saya dulu Bang Handi. Jadi saya kosongkan dulu pikiran. Jika memang engkau benar, tunjukkanlah saya bagaimana ini. Tapi saya tidak menyebutkan Tuhan waktu itu. Jadi saya masuk ke dalam satu kamar, ya Tuhan, saya nggak menyebutkan Tuhan Yesus lagi ya waktu itu ya. Jadi saya pelan-pelan satu-satu membaca Bible itu sendiri tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Belum saya membaca Al-Quran Bang Handi. Jadi diinstal ulang Bang Handi. Ibarat kata itu di reset ulang lah gitu. Bener-bener jadi nol. Jadi nggak ada apa. Benar diinstal. Benar. Nggak ada doktrin itu. Tidak ada mengikuti takut atau apapun itu dari kata pastor. Jadi apapun itu saya hanya baca. Baca apa? Baca yang tertulis. Itu aja. Dengan memahaminya sebagai seorang layaknya manusia. Kan kita dikasih pikiran, akal nih.
Kalau tertulis begitu, bagaimana caranya saya mengikutinya? Jadi bukan karena nanti doktrin, bukan. Saya tinggalkan dulu doktrinnya. Dan selagi kita masih ada doktrin, Bang Handi, tidak akan bisa menemukan pintu, jendela, ataupun genteng. Tidak akan pernah bisa. Betul itu. Berat. Masya Allah. Betul, Bang Handi. Selagi masih ada doktrin, Bunda Rahma kena pelanggaran. Selagi masih ada doktrin, tidak akan pernah menemukan jalan yang Bang Hadi bilang, baik dari pintu, dari jendela, ataupun saya yang kapan hari merangkak ke atas genteng. Nggak bisa. Harus meninggalkan dulu, kosongkan dulu tanpa membuka Al-Quran, membaca Bible perlahan-lahan. Ya Tuhan, jikalau memang yang aku imani, yang aku ibadahi, yang aku sembah di gereja ini benar, tunjukkanlah. Dan jika memang yang aku ibadahi, yang aku imani ini tak benar, tunjukkanlah. Begitu. Jadi lanjut, akhirnya saya menemukan jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan Yesus nubuatkan bahwa saya memperoleh hidup kekal setelah kematian nantinya. Begitu Bang Handi. Masya Allah. Masya Allah. Artinya adalah, Bro Sunset, bukan tidak diperkenankan bertanya. Ya itu tadi, pengalaman-pengalaman yang mualat ini dikosongkan dulu, di-restart dulu. Tapi kalau udah penuh di dalam memorimu itu, apa nanti yang akan menampung jawabannya? Jadi tidak ada tempat menampung dalam dirimu jawaban pertanyaanmu. Caranya adalah paling standar ini. Rata-rata orang yang kembali berakal sehat adalah yang paling basic ini, dengarkan baik-baik. Bedakan dulu antara kambing dengan ayam. Bedakan dulu antara sapi dengan motor. Bedakan dulu antara Tuhan dan manusia. Kalau Tuhan dan manusia sampean belum bisa membedakannya, percuma Anda bertanya. Karena di dalam kepalamu sudah semraut, sudah kusut seperti benang kusut. Oke. Caranya bagaimana? Ya seperti adik Jai yang mualaf tadi ceritakan kepada Anda. Nah, untuk itu saya tes dulu. Aku sebentar. Dar dulu, saya tes dulu. Sebelum Anda bertanya, saya tes dulu. Apa yang mau Apa bedanya manusia dan Tuhan? Saya tes dulu basicnya. Silakan. Gini, aku sebenarnya mau bertanya ke Bang Suma. Saya ulang kembali. Karena Bang Suma ini kan guru. Iya, nanti habis ini saya tes dulu. Sedangkan saya Nanti kamu bertanya, tapi saya tes dulu, ada nggak spasi di kepalamu itu menampung jawaban? Makanya saya tes psikologis dulu, dengarkan baik-baik pertanyaannya. akhirnya nanti kau bilang. Menurut kamu, dengarin dulu. Menurut kamu, apa bedanya manusia dan Tuhan? Coba saya tes dulu. Membedakan manusia dengan Tuhan. Ya, kamu manusia, sedangkan Tuhan ya Tuhan. Itu yang membedakan. Itu cuma perbedaan kata. Makna yang sebenarnya. Ya, apa? Tuhan itu apa artinya dan siapa? Ya Tuhan, manusia yang manusia. Ya baik. Nah. Jadi menurut Anda manusia dan Tuhan beda ya? Ya, jelas beda. Baik. Yesus itu manusia atau bukan? Waktu dia lahir ke bumi ya manusia. Manusia. Waktu dia manusia dia Tuhan atau bukan? Pertanyaan macam apa ini? Gak kenapa jadi nangis sih? Enggak. Saya ulang lagi. Waktu dia ada di bumi, Yesus manusia. Nah, waktu Yesus di bumi dia Tuhan atau bukan? Sebentar Bang, aku mau Di sini nggak ada tempatnya lu bertanya. Percuma. Sebentar, Tuhan itu. Nggak usah. Tuhan itu maha kuasa. Saya ulang dulu. Iya, Tuhan jawabannya itu Tuhan maha kuasa atau tidak? Ya maha kuasa. Ya udah, maha kuasa. Tuhan maha kuasa kan? Iya betul. Sepakat. Berarti ketika Tuhan menjadi manusia bisa dong, karena dia maha kuasa. Kalau Tuhan menjadi manusia, manusia ini maha kuasa nggak? Jawab. Tuhan yang menjadi manusia ya maha kuasa. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu dia dalam perut? Oke. Terus kenapa? Ya, apakah Yesus maha kuasa waktu berada dalam perut ibunya? Ya karena itu sesuatu hal yang harus terjadi seperti itu. Saya nggak nanya terjadi apa enggak. Iya. Apa saya ikuti cara kamu yang benang kusut ini? Tapi menurut kamu Tuhan menjadi manusia tetap maha kuasa. Apakah Yesus waktu dalam perut dia maha kuasa? Jawab. Nah, tetaplah maha kuasa, dia kan Tuhan. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu dalam perut?
Iya, banyak hal yang dikuasai. Masa Apa coba terangkan? ya semua yang dia kuasai sebelum dia Apa itu yang dia kuasai dalam perut? semuanya. Apa coba terangkan? Satu-satu, 1 sampai 10. Masa aku mau menerangkan kemahakuasaan Tuhan? Kan aneh. Satu aja. Satu aja ya. Karena Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menjadi manusia seperti itu. Apa yang dikuasai waktu dalam perut? Aduh. Ketika jadi manusia, apa yang dia kuasai? Itu pertanyaannya, Bang. Banyak. Oke. Terus kenapa kalian menolak Yesus jadi manusia? Iya kan saya saya udah ikuti cara Anda. Tuhanmu jadi manusia. Boleh nggak? Manusia ini Maha Kuasa. Dengarkan dulu lah. Kamu ini saya ikuti arahmu, kau pula yang kejepit. Itulah saya masuk, kau ini syarat kejepit. Nggak ada yang kejepit. Ya sekarang waktu Karena abang sudah Tuhanmu, sepakat. dengerin dulu makanya. Abang sudah sepakat. Tuhan Apakah Tuhanmu waktu jadi bayi dia Maha Kuasa? Maha Kuasa lah. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Semua yang dikuasai. Apa itu contohnya? Contohnya apa? Oke, atau pertanyaan sederhana. Kan Tuhanmu jadi bayi ini Maha Kuasa. Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa pergi ke pasar sendiri? A. Bisa pergi ke pasar sendiri. B. Harus digendong. Jawab. Gendong. Kalau Tuhanmu yang bayi ini Maha Kuasa, dengerin. Waktu dia, apakah Yesus bisa pergi ke pasar sendiri? A. Bisa pergi ke pasar sendiri. B. Digendong sama ibunya. Ya, sama ibunya terus. Oke. Apakah waktu bayi butuh pertolongan ibunya? A. Butuh. B. Tidak. Oke, enggak, karena dia Tuhan. Emang ada tertulis. Oke. Waktu dia bayi, apakah Aku dia tanya bisa ke dengerin? Aku tanya ke Waktu dia Abang. bayi, Ada nggak kalau dia diam dulu. Waktu dia bayi, kalau waktu dia boker, apakah dia bisa cebok sendiri? A. Bisa. B. Tidak. Saya mau tanya ke Abang, ada nggak tertulis? Dengarkan dulu, ini katanya Maha Kuasa tuh bayi. Ya, makanya aku tanya. Wah, Dengerin dulu, jangan nanya dulu. Lu harus menyampaikan di sini, membuktikan doktrinmu gitu loh. Doktrinmu ini masuk akal apa enggak? oke. Pertanyaan sederhana ini, dengarkan dulu. Waktu dia bayi, apakah dia bisa cebok sendiri? A. Bisa. B. Tidak. Bisa aja. Emang kamu lihat waktu itu? Oke, bisa. Baik. Waktu dia bayi, apakah dia Sudah. Pertanyaan kau itu. waktu dia bayi, apakah dia bisa mencari makanan sendiri? A. Bisa. B. Tidak. Bisa. Apapun kau tanyakan saya jawab bisa. Boleh. Oke, kesimpulannya adalah dia menurut dia, Yesus waktu bayi itu sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa cari makanan sendiri, sudah bisa kerja. Hebat kali bayi ini ya. Masya Allah, kok ada bayi begini-begini banget ya. Tapi di Bibilnya, Bang Handi, di Bibelnya tertulis bahwa Yesus mengisap susu mamanya. Ya kan dia cari sendiri itu. Nggak Bukan bisa ibunya cari yang sendiri ngasih. dia. Bunda Rama. Mengisap tetek mamanya, Bibelnya itu. Bunda agak Ngeri. ini, Bunda, aduh kena ngeri. Oh iya. Bukan. Itulah. Bunda Nenen. Bunda, bukan ibunya yang ngasih, tapi dia berusaha mencari ibunya gitu loh. Oh. Misalnya ibunya lagi di kamar sebelah, bayi ini lagi di kamar sebelah, dia berjalan cari itu sumber makanannya gitu. Tapi Bunda. kan belum bisa berjalan kalau baby, kalau belum 2 tahun, belum 1 tahun. Menurut dia Bunda Rama, ini anak Yesus waktu bayi itu serba bisa, udah bisa main bola, kata dia nih. Oke. Balik bayi ajaib. Oke. Apa korelasinya dengan Yesus? Bang, sebelum kamu bertanya macam-macam, kau ditanya dulu, apa kau sudah bisa membedakan Tuhan dengan manusia? Ayam dengan kambing. Itu dulu pelajaranmu. Bedakan dulu ayam dengan kambing, manusia dengan Tuhan. Cari kriterianya. Cari apa itu manusia, apa itu Tuhan. Karena tidak mustahil, Saya mau Bang. sapa Buton ini Kristen atau Muslim? Nah, silakan. Guru ndak mungkin udah selesai. Kita Lanjut. Muslim, ada mau sampaikan sedikit boleh nggak? Dikit aja. Ya silahkan, gimana Kak? Jadi begini, mungkin ini hanya saya sampaikan buat para pembangkang Yesus yang pengikut Paulus ya. Kan begini, kalau kalian selama ini kan prinsipnya hanya berpegang dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan kan.
Anda dijaminkan masuk surga tuh. Itu kan masih jauh, itu pembuktiannya jauh banget. Supaya Anda tidak kena prank tentang janji masuk surga dengan percaya Yesus sebagai Tuhan, yang paling simpel Anda buktikan dulu itu Markus 16:18. Anda minum racun, Anda tidak mati. Kalau Anda tidak mati berarti benar itu janji. Baik. Terima kasih abangku ya. Nanti kita tanyain sama Abang Sunset dan Bang Victor ini ya. Kalau kalian kena prank kan kasihan. Ya, Minum makasih racun dulu, abangku. kalau nggak mampus, baru selamat kalian nanti. Baik, terima kasih. Makasih abangku. Pertanyaan Makasih, titipannya makasih. nanti kita sampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke baik. Terima kasih. Bang Handi, mungkin saya juga pernah sakit loh Bang Handi. Bang Handi nggak mau tanya saya? Kan saya sudah sehat nih, udah keluar dari genteng nih. Kawan-kawan silakan di follow akun Gurunda, Bang Zuma 02, akun Bang Handi, akun saya juga, akun host, akun Bunda Rahma, dan para debater yang ada di atas. Oke, masih lama nggak nih Bang Zuma? Aku mau bertanya sebenarnya seperti ini. Kalau Tuhannya Gimana Anda mau bertanya? Tidak ada tempat menampung jawaban. enggak, karena begini. Gini ya, kita akademis sedikit ya. Oke, kan gini, Bang Zuma tadi kan bilang. Kau bertanya aja, saya nggak bisa. Aku tanya ke Bunda. Bunda bilang Tuhannya Israel dengan Tuhannya Islam itu samalah. Kalau begitu, setiap pengajaran yang ada di Perjanjian Lama atau Taurat sebaiknya jangan dimaki-maki. Kalau Tuhan kalian itu sama. Kau bertanya aja, jangan nerangin. Gitu. Kalau sama jangan dimaki-maki. Artinya, Kalau bertanya itu gini loh, apakah, kenapa, siapa? Bengono lo bertanya. Kamu bertanyanya nggak bisa. di pengajaran yang ada di Taurat, sedangkan kalian mengakui itu Tuhan kalian. Jadi anak ini kalau berdosa saya punya juga. keluarga kayak begini nih, teman-teman, saya kalau punya keluarga kayak gini, saya keluarkan dulu pertama dari kakak. Kedua, saya kembalikan ke habitatnya di hutan. Bener dah. Saya nggak akui dia lagi. Bener. Kalau saya punya keluarga kayak gini. Setuju nggak teman-teman? Ya gitu aja. Oke. Dengarkan dulu, saya minta interaktif dulu sama teman-teman di bawah. Dikembalikan ke hutan. Mama Oke, jawab aja kalau gitu. Kalau Tuhan kalian sama, kenapa kalian maki-maki Tuhan yang ada di Taurat? Saya jawab itu. Saya jawab ya, dengarkan dulu ya. Jadi sang pencipta itu hanya satu. Tidak ada duanya. Di mana Ya. itu di bengkel? Noiski. Jangan dulu balik noise kak. Gurunda, assalamualaikum, lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Saya terputus. yang mengatakan. Silakan Gurunda. Mohon maaf. Iya, baik. Tadi ada pitnahan yang mengatakan umat Islam memaki Tuhannya Yahudi. Justru agama Kristen yang memaki Tuhannya Yahudi dengan mengatakan Tuhannya Yahudi turun ke bumi, keluar dari kubur. Tuhannya Yahudi menjadi bayi. Tuhannya Yahudi mati terkutuk. Itu Bang, gini, ajaran Bang dari Suma. Kristen itu. Bang Suma, abang sepakat nggak kalau Tuhannya abang dengan Tuhannya Yahudi itu sama? Merujuk Kalau- ke satu Tuhan yang sama. Kalau berdasarkan Al-Quranul Karim, Allah yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi yang pernah datang mengutus nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Al-Quranul Karim menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 139 bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang pernah berfirman kepada kaumnya Bani Israel, kaumnya keturunannya Israel, dan dikatakan dalam Al-Quran begini, Kul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kepada orang Yahudi dan Nasrani, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Allah itu adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kamu. Berarti berdasarkan Al-Quran ini, Tuhannya Yahudi dan Nasrani dengan Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang sama. Cuman kami kehilangan kitab Taurat, kehilangan kitab Injil. Jadi kami tidak bisa menunjukkan di dalam Taurat dan Injil
yang ada pada Musa dan yang ada pada Nabi Isa, bahwa memang Tuhan yang kami sembah itu adalah sama. Tapi kalau kita melihat dari kitab Kejadian, dari terjemahan kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta dan dibawa kemudian dalam bahasa Melayu Indonesia, di Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, di situ Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhannya anak-anakmu dan keturunanmu sebagai Tuhan selama-lamanya, yaitu perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Seperti itu, Bang. Silakan. Ya, oke. Berarti Tuhan yang ditemui Musa di kitab Taurat dengan Tuhan yang ditemui Musa di kitab Quran itu sama dong? Ya, kalau di dalam Al-Quran jelas sama. Surah Al-A'raf dijelaskan begini, ayat 114 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa menerima Al-Quran, menerima kemudian Torah untuk disampaikan kepada Bani Israel, ya dia diseru, ya Musa, imma antulki itu. Jadi dia panggil oleh Allah. Allah memanggil kemudian Nabi Musa alaihissalam itu. Di dalam Al-Quran loh diceritakan seperti itu. Jadi memang sama. Karena hanya ada satu hakikat pencipta yang datang kepada Nabi Musa. Kami menyebutnya Allah dan orang Yahudi menyebutnya Hasem. Ya, oke. Jadi gini Bang, artinya kalau ada orang Islam yang memaki-maki Tuhan yang ada di kitab Taurat, artinya mereka juga menghina Tuhannya mereka sendiri. Karena Abang sudah meyakinkan kami kalau Tuhan kalian Allah dengan Tuhannya Israel itu sama seperti itu. Iya, memang kami nggak ada di umat Islam memaki Tuhan Yahudi, itu nggak ada. Kalian yang memaki, saudara. Islam itu berdiri di atas hinaan, makian, cercaan, penistaan dan fitnah terhadap Tuhannya Yahudi. Kalau di Islam nggak ada kami mencaci. Mana? Di Islam mencaci Al-Quran, tak ada mencaci Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Malah kemudian orang Israel itu diseru dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, telah datang rasulku Nabi Muhammad untuk mengajak kalian kepada jalan keselamatan dengan membawa dua, yaitu Al-Quran dan juga dinul Islam. Itu malah di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 12, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil, aku Allah dulu memilih Bani Israel. Aku menetapkan 12 suku bagi mereka pemimpin-pemimpin. Lalu aku mengatakan kepada mereka, wa qala Allah inni ma'akum, aku Allah bersama dengan kalian. Jadi Allah SWT pencipta langit dan bumi dulu memilih Bani Israel memang, tapi ketika datang Nabi Musa, ajarannya mereka plesetkan. Ketika datang Nabi Musa, ajarannya diplesetkan. Ketika datang Nabi Isa, ajarannya diplesetkan. Lahirlah Kristen. Jadi agama Kristen itu lahir dari plesetan terhadap ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Lahirlah agama kalian. Maka Islam datang kembali meluruskan ajaran yang diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memplesetkan ajaran Tuhan, lahirlah agama kalian. Islam datang membersihkan kemudian ajaran itu dari sangkaan-sangkaan dan fitnah orang-orang kafir. Jadi yang menghina Tuhan itu kalian. Coba agama mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi nusul ke bumi jadi bayi? Ajaran mana yang datang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi mati dan keluar dari kubur? Kan agama kalian kawan. Maka Islam datang menasehati kalian. Saudara berhenti. Laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang-orang yang berkata Tuhan itu tiga. Berhenti itu, ucapan seperti itu jangan lagi. Nah, penolong yang datang kepada kalian itu Nabi Muhammad. Makanya Yesus berkata dalam kitab kalian, aku minta kepada Bapa seorang penolong lain. Datanglah penolong itu, yaitu roh kebenaran. Siapa roh kebenaran itu? Nabi Muhammad. Maka roh kebenaran itu menyeru kepada kalian, hentikan itu, jangan kau teruskan itu. Oke, abang. Silakan. Nah, abang kan kutipnya Injil toh. Bible.
Iya, Bible. Bible, iya. Ya, oke. Kan abang barusan tadi ngutip. Saya juga gini bang. Kalau gitu abang mengutip kitab Bible, saya juga mengutip Yohanes 17 ayat 3 di sana bang, mengatakan kalau orang-orang mau hidup kekal harus mengakui Yesus bang di situ sebagai Kristus. Iya, kami mengakui Yesus itu Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, Kristos. Di Indonesia kan Kristus. Ya, kalian gunakan dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Bible kalian di Indonesia menjadi Kristus. Kami Al-Masih. Al-Masih bahasa Ibraninya itu Mesias atau Mesia. Sama itu. Nah, kami mengakui Mesias atau Al-Masih atau Kristus itu utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel. Bukan Tuhan. Hidup kekal itu mengakui Kristus sebagai utusan Tuhan. Yes. Oke. Itu iman kami. Oke. Tapi orang Islam kalau dia nggak mengakui Yesus sebagai Kristus juga nggak bakal selamat bang. Karena ayat itu kan berbicara seperti ini. Siapa yang hidup yang kekal itu mengakui hidup yang kekal mengakui Bapa, mengakui Bapa dan mengakui Yesus Kristus yang diutusnya, seperti itu. Iya, kami mengakui la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami. Iya. Oke. Itu iman kami bang. Oke. Anakku yang aku yang ngasih makan anakku, biniku yang ini. Kau keluarga biniku rupanya, kau keluarga rupanya. Hah? Kenapa pula kau campuri urusan rumah tanggaku, binatang? Ya, lapet kuantuk kan? Aku, apa urusan kau? Anak-anakku, kok kau pula yang hepot? Hah? Mau ku nikahkan sama siapa? Kau, apa kau yang ribut, longor? Bujang 6. Tinggal gitu aja bilang sama kau. Apa urusan kau? Ya kan? Kau, aku nggak perlu mencampur. Kau juga punya anak, perlu mau kau kawinkan sama anakku. Itu urusan kau. Macam aku ngasih makan sama kau aja, memang nggak ada otak. Kau ketepak, wajar diantukkan. Itu wajar. Itu wajar diantukkan kepalanya. Apabila pun mereka meminta pertolongan, aku cuma sampaikan aja. Ada apa nih? Misalnya rame-rame kan, jumpa nih si Oten nih. Oten siapa nih kan? Bujang 6 nih kan, kayak si apa? Siapa namanya? Ada Oten si Lapet ini namanya. Siapa namanya nih? Ya, Ukimak lah namanya, Oten babi longor nih. Dah. Kalau misalnya udah kuantuk, ku cari dia dapat ya. Kuantuk kepala. Terus rame-rame orang, rame-rame datang. Ada apa nih? Ada apa nih? Ini monyet ini. Kenapa? Coba lah. Asik mengurusi rumah tanggaku aja nih, coba ini ya. Asik menggelibah mengurusan. Pasti diantukkan juga kepala dia, nggak? Diantukkan nggak? Hah? Coba kalian teman-teman. Mana dibela nggak dia? Dibela nggak dia? Walaupun dia sudah kuhantukkan kepala, ketepak atau udah congornya udah bengkok-bengkok, datang orang lain. Datanglah orang lain, ya. Ciri khas Muslim. Ya iyalah, kalau kau mencampuri rumah tangga orang aja diantukkan kepala kau longor. Gila kau ya. Kau asik ngurusi rumah tangga orang aja, kau asik membahas rumah tangga orang, diantukkan lah. Orang aku nggak minta makan sama kau kok. Lucu kau ini. Wajar kau diantukkan. Itu aja lah contoh kayak gini. Seandainya kau bahas-bahas, Nabi Muhammad pedofil, menikahi bocil, kan kau heboh kok mengurusi rumah tangga orang aja kau. Hah?